semuanya, selamat datang di Ima Vandam Channel. Teman-teman, di sini aku punya solar panel air mancur. Aku mau coba di kolamnya Nino. Coba. Yeay, Nino punya air mancur sekarang. Lumayan. Yeay, mataharinya makin bagus, dia makin tinggi mancurnya. Keren. Okay, good. Dan ternyata sudah mulai hujan, padahal aku mau liatin ke kalian kebun aku saat ini ya. Tahun ini bisa dibilang lebih awal banget musim gugurnya tiba, dan ya aku barusan metik kangkung dan daun ubi serta tomat dari greenhouse aku. Ntar lagi aku mau masak gulai ikan, dan it's okay, cuman hujan sedikit. So aku tetap akan kasih kalian lihat keadaan kebun bunga aku dan kebun sayur aku seperti apa. Yang pastinya aku juga akan liatin ke kalian pohon apel aku, yang mana sudah banyak yang nanyain kapan panen apel. Let's see setup, oke? Jadi teman-teman, kalau panen seperti vlogger-vlogger di luar sana, aku pribadi dan suami aku di sini nggak pernah panen apel. Jadi kita ngambil ketika kita ingin makan atau ada temen yang minta. Kenapa? Karena kita di sini di Inggris Selatan, dan di Inggris Selatan ada hewan lindung yaitu tupai merah yang hanya ada di Inggris Selatan dan Inggris Utara. Dan keberadaannya itu hampir punah, sehingga aku dan suami aku, karena tupai merah itu selalu datang ke tempat kita, maka kita sangat peduli, dan mereka suka makan apel di musim gugur dan musim dingin. Jadi apel itu bisa tahan di pohonnya hingga musim dingin, jadi kita biarkan, dan nanti tupai-tupai akan datang mungut ya, makanin apel yang sudah agak layu gitu. Jadi anehnya tupai ini tidak suka apel yang segar, jadi mereka itu nunggu ketika apelnya sudah layu, kayak udah masuk pertengahan musim gugur dan masuk musim dingin, mereka baru mulai makan gitu teman-teman ya. But anyway, oke deh, kita ke hutan dulu sebelum di kebun, oke? So teman-teman, kita menuju ke hutan, oke? Teman-teman, ini adalah art gallery suami aku, dan hujan makin lebat. Aku akan syuting sebentar dan aku akan masuk ke hutan, oke? Ya, jadi ini udah sore, udah jam 4:30, jadi itu pintunya sudah ditutup ya. Kalau tadi masih buka untuk umum, jadi kita buka setiap hari. Ini hobi-hobi suami aku ya. Oke, sekarang ayo kita masuk ke hutan.
So teman-teman, ini adalah kolam kita ya di dalam hutan. Jadi aku juga mau ambil tanaman air untuk aku taruh di kolamnya Nino supaya dia lebih merasa kayak di kolam, karena itu kan bukan dari kolam dan itu hanya untuk sementara tahun ini ya. Jadi akhir tahun ini nanti aku akan bikin kolam seperti ini, tetapi yang kecil di dekat studio aku. Dan di sini kura-kura semacam Nino itu katanya hibernasi ketika musim dingin dan bisa hibernasi di dalam kolam besar seperti ini. Dia akan hibernasi di dalam lumpurnya kayak gitu. Jadi nanti kalau sudah musim dingin, aku akan taruh Nino di kolam ini. Oke, dan baiklah teman-teman, kita akan menuju ke kebun dengan apel yang ada di pojokan pekarangan aku. Oke, good. Jadi mumpung sekalian lewat ya teman-teman, ini daun salam, tapi ini daun salam bukan daun salam buat sop, tapi dia daun salam untuk menambah aroma. Jadi dia wangi sekali. Oke, so ini dalam hutanku ya. Jadi semuanya pohonnya yang agak kecil-kecil kayak gini ya. Kalau yang gede-gede itu pohon oak. Nah di sini memang yang gede-gede pohon oak, kemudian diantaranya pohon kacang hazel. Jadi memang kita di sini untuk membantu tupai merah atau hewan lindung di Inggris itu supaya mereka ada makanan ya. Dan ini mereka sudah habisin gitu. Karena ini sudah bulan September, biasanya memang awal Agustus mereka udah mulai makan. Dan mereka bukan cuman makan ya teman-teman, tapi mereka juga menyimpannya. Jadi mereka itu bisa taruh digali di dalam tanahnya gitu. Dan ya udah gitu, nanti pas udah musim dingin mereka gali lagi untuk dimakan. Saat ini mereka simpan kayak gitu. Jadi aku di sini juga nggak bisa panen-panen kacang hazel ya, walaupun rata-rata tanaman aku di sini tuh semuanya pohon kacang hazel ya. Jadi buat mereka aja. Dan what they eat legs. Itu tupai teman-teman. Tadi ambil apelnya Lexi. Jadi Lexi ada apel yang masih muda tuh jatuh. Lexi itu suka main kayak bola, diambil dia, terus Lexi bangun. Oh dia makan ini teman-teman, kacang hazel. Tuh, ya itu pohon kacang hazel ya, punya tetangga, dan di area aku juga ada. Pantesan sekarang udah jarang ke beranda karena udah banyak kacang hazel. Jadi tadi itu tuh apelnya di situ. Terus sama Lexi dilihatin tuh dilepas. Nah ini semuanya ini pohon kacang hazel teman-teman. Itu ada kacangnya tapi belum gede banget. Jadi kalau udah gede mereka yang sebenarnya aku mau liatin ke kalian pohon apelku, perkembangannya yang di sini. Ini yang di dalam hutan ya. Oke, yang di dalam hutan itu ini yang apel Fuji ya, lumayan lah ya. Itu buah-buahnya banyak juga ke sana, kecil-kecil masih. Dan kita juga nggak panen ini, kita petik kalau kita mau makan ya. Sama ya alasannya untuk kita biarkan kasih ke hewan ya. Nah di sini juga ada beberapa tuh ya teman-teman. Oke, so ini yang di dalam hutan sana, parkiran ya teman-teman. Kemudian gubuk aku yang di dalam sana. Oke,
ke sana. Masih sering ada yang tanya, Mbak Ima masuk ke dalam hutan kayak gitu apa nggak takut ular? Jadi kalau ular itu sebenarnya banyak di negara tropis atau seperti di Indonesia yang cuacanya panas di atas 20 derajat. Jadi di sini itu di bawah 20 derajat. Jadi nggak ada ular kecuali kalau musim panas, dan itu pun jarang ya teman-teman, karena memang ular itu bukan habitatnya numbuh di sini, numbuh hidup di negara 4 musim gitu. Jadi beda ya. Nah, oke, kita sudah di kebun pojokan rumah ya. Jadi di sini masih sekitaran hutan juga ya, dan semuanya ini ya yang kecil-kecil ini, bukan yang pohon gede, tapi yang pohon kecil-kecil gini ini masih pohon kacang hazelnut yang mana memang kita sengaja tanam untuk hewan-hewan liar seperti tupai ya. Dan di sini kita ada apel. Jadi ini apelnya apel Bramley atau cooking apple ya. Ini udah besar banget, dan ini kita petik kalau yang ini. Oke teman-teman, aku berada di bawah pohon apel Bramley yang sangat pendek ini ya, dan dia apelnya sangat kecut, tetapi dia besar sekali. Biasanya memang hanya untuk kue dan saus aja, enggak untuk dimakan, enggak untuk dirujak karena terlalu kecut. Jadi ini beda ya apelnya, jenisnya memang cooking apple lah. Kalau di sini tuh biasa dikenalnya seperti untuk bumbu-bumbu saus atau bikin kue-kue, oke? Ya, memang besar sekali teman-teman ya. Tuh. Dia besar dan dia kecut. Jadi tupai juga nggak makan karena terlalu kecut. Makanya ini biasa untuk kita buat kue kayak gitu-gitu nih. Ih, nggak kelihatan. Salah. Yang ini udah kayaknya udah waktunya kita ambil untuk buat kue. Suami aku pintar buat kue. Jadi apple pie tapi Belanda punya gitu teman-teman. Jadi beda, nggak kayak apple pie yang di Inggris ya. Jadi khas Belanda gitu. Tuh. So ya, yang di belakang aku ini adalah apel Cox apple. Kalau di sini ya fotonya ada di sini kalau dia sudah matang. Ini biasanya juga aku petik kalau aku mau makan. Kalau ini nih manis rasanya, sama yang di dalam hutan sana itu apelnya manis, tetapi ini nggak banyak karena memang pohonnya cuman setinggi ini ya. Jadi gitu deh. Ini udah nggak selebat tahun-tahun sebelumnya ya. Tahun kemarin malah sama sekali nggak berbuah, karena memang baru dipindahin 2 tahun ini. Dan sebelum dipindahin itu teman-teman, dia itu sangat lebat walaupun pohonnya kecil. Tetapi ya udah apa namanya ya, ini baru belajar berbuah ya teman-teman. Jadi ini masih kecil aja sih buahnya seperti ini. Tuh, ini manis banget. Kalau yang ini jenisnya beda. Ini biasanya aku petik buat aku makan, buat aku kasih temen kayak gitu. So ya, jadi sebelum dipindah ke sini dulu tuh di belakang sana ya. Jadi di sana itu ada parkiran yang dulunya sih sempit, cuman sama suami aku diperluas karena suami aku waktu itu masih jual beli mobil juga ya. Jadi suami aku otomotif atau
apa ya, mekanik. Suami aku suka beli mobil bekas terus diotak-atik terus dijual lagi kayak gitu. Jadi butuh tempat parkiran yang lebih banyak, akhirnya diperluaslah parkirannya dan kita pindahkan pohon apelnya di sini dan di dalam hutan gitu. Dan ya teman-teman, jadi keadaan kebun sayurku seperti ini sudah nggak cantik lagi karena musim gugur ternyata datang lebih awal. Ya ini jadi dari sini bisa kelihatan semua ya. Ini sayur kel ini, kalau sayur kel ini di musim dingin dia malah bagus, nanti malah besar-besar gitu. Kalau lainnya nanti mati dan ya semuanya nanti mati teman-teman ya. Kayak kita yuk jalan mengitari kebun sayur aku. Nah kayak gitu. Tuh kebun sayurnya sudah bye-bye. Sudah mulai bye-bye lah ya. Oke. Sini tuh cuacanya tuh jatuhnya itu gedebuk gitu, gimana ya, jadi tiba-tiba kemarinnya itu 28 derajat 23 derajat, tiba-tiba serut ke 13 derajat. Dan sayuran ataupun tanaman lainnya ya seperti tomat terutama, karena dia itu bukan tanaman di negara 4 musim. Tomat ini adalah tomat tanaman tropis, sehingga ketika mereka itu kena cuaca dingin mereka tuh kaget. Dan ini reaksi ketika mereka kaget, tiba-tiba ya udah ada yang layu kayak gitu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, aku mau nyoba. Tadi tuh aku udah metik banyak, ambulan lewat covid. Jadi ini yang agak keras gitu aku biarin aja dulu gitu. Dan aku pasti bikinnya sambal gitu karena aku nggak suka untuk lain-lainnya gitu. Jadi buat sambal, dan kalau sambal itu aku bisa taruh di freezer. Terus kalau aku mau bikin ati balado atau sambal goreng kentang kayak gitu tinggal tuang aja. Dan ya di sini aku punya lemongrass. Ya jadi ini lemongrassnya, dia yang aku tanam dari biji itu dia numbuhnya bagus ternyata ya. Kemudian ini kacangnya ya segitu-gitu aja karena kacang nggak suka cuaca yang adem. Kemudian kedelainya udah garing aku biarin. Dan ini kangkungnya tadi aku udah petik kan, dan itu daun ubi ya udah. Oke. Aku pakai tripod. Jadi itu kakinya kepanjangan. Oh, aku di sini ada peacock orchid. Dan ya ini kebun stroberi aku sudah selesai, jadi banyak sekali anakannya teman-teman. Nanti aku bisa tanam dia ya seperti ini tuh, anakan-anakan. Nanti di musim gugur aku tanam dia buat calon tahun depan. Dan ya nanti akan aku susun lebih rapi lagi. Jadi begitulah teman-teman, berkebun itu selalu belajar dan belajar, setiap tahun pasti punya ide yang lebih bagus lagi gitu. Dan ya ini kebun bunganya, sisa-sisa sebelum musim gugurnya benar-benar mengambil alih semuanya ya. Yang ini masih bagus-bagus aja sih ya bunganya. Oke. So teman-teman, yang di belakang aku adalah apel jenis Gold Rush Apple. Dan baiklah teman-teman, terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya.